warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Garuda dan Bintang 12 IPA 4 dengan saya Vera Novita Fitri sebagai pengacara 1, saya Anissa Putra Amelia sebagai saksi 2, Saya Halesa Putri sebagai penuntut umum 2. saya Salsa Amani sebagai penuntut umum 1, saya Sinta Dwiyanti sebagai panitra, saya Rini Rakyati sebagai hakim anggota 1. Saya Romi Habib Ramadan sebagai hakim ketua. saya Dipa Fadila sebagai hakim anggota 2, Saya Nazila Sakti Ramadhani sebagai saksi 3. Saya Aulia Astani Rahman sebagai pengacara 2. Saya Sifur Biadawiyah sebagai polisi dan rohaniawan. Dan saya Kamil Misbahul sebagai terdakwa dan juga korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang perkara nomor 123-PID-B-2023-PN-JKT-sel tentang penganiayaan berat dengan terdakwa Kamil Misbahul Munir dan Anissa Putri dimulai. Untuk itu, diingatkan kembali kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan berbagai alat komunikasi, tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan, dilarang membuat kegaduhan, baik di dalam maupun di luar ruang sidang, duduk rapi dan sopan selama persidangan, dilarang makan dan minum di ruang sidang, dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. Majelis hakim akan memasuki ruangan. Para hadirin mohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dengan nomor register 123-B/PID-B/2023-PN.JKT-sel antara jaksa penuntut umum sebagai penuntut umum yang melawan Kamil Misbahul Munir sebagai terdakwa pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Maret 2023 dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apakah terdakwa hadir dalam persidangan? Yang mulia, terdakwa hadir dalam persidangan. apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Yang mulia, terdakwa didampingi oleh penasihat hukum. Apakah penuntut umum hadir dalam persidangan? Yang mulia, penuntut umum hadir dalam persidangan. Apakah ada saksi atau ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan? Yang mulia, ada saksi dan ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan. Siapa nama-nama saksi dan ahli yang akan dihadirkan? Yang mulia, nama-nama saksi yang akan dihadirkan adalah sebagai berikut. Saksi ke-1 Asep, saksi kedua Anissa, saksi ketiga Nazila. Kepada panitera, dimohon untuk memanggil terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik yang mulia, kepada terdakwa Kamil dipersilakan maju ke depan dan duduk di tempat yang sudah disediakan. Jaksa penuntut umum, silakan bawakan surat dakwaan penuntut umum. Kepada panitera, silakan bacakan dakwaan umum. Surat dakwaan penuntut umum berbunyi sebagai berikut. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 21 WIB di Jalan Permata Hijau nomor 12 RT 3 RW 5 Kelurahan Permata Hijau Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, terdakwa Kamil Misbahul Munir telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terhadap korban Asep. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bermula ketika terdakwa merasa cemburu dan sakit hati karena korban merupakan mantan pacar Anissa yang saat itu sedang dekat dengan terdakwa. Terdakwa kemudian merencanakan untuk menganiaya korban bersama-sama dengan temannya Nazila. Bahwa pada hari kejadian, Anissa
dengan dalih ingin mengembalikan kartu pelajar korban yang masih ada di tangan Anissa. Anissa meminta korban untuk bertemu di depan rumah temannya di Jalan Permata Hijau nomor 12 RT 3 RW 5 Kelurahan Permata Hijau, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bahwa sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, terdakwa bersama Nazela sudah menunggu di lokasi tersebut dengan menggunakan mobil Jeep Rubicon warna hitam bernomor polisi B1234 MD milik terdakwa. Ketika korban datang ke lokasi tersebut, terdakwa langsung memanggil korban dan meminta korban untuk masuk ke dalam mobil terdakwa. Bahwa setelah korban masuk ke dalam mobil terdakwa langsung mengemudikan mobilnya menuju ke sebuah gang gelap yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Di gang tersebut, terdakwa memarkir mobilnya dan langsung keluar dari mobil bersama Nazela. Kemudian terdakwa menarik korban keluar dari mobil dan memukuli korban secara brutal di bagian wajah, kepala, dan tubuh korban. Bahwa Nazela yang ikut keluar dari mobil tidak mencegah atau menghentikan perbuatan terdakwa, melainkan malah merekam aksi penganiayaan tersebut dengan menggunakan ponselnya. Nazela juga ikut memukuli korban di bagian kaki dan tangan korban. Bahwa akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka-luka berat di seluruh tubuhnya, seperti luka robek di bibir, hidung, dan alis, memar di mata, pipi, dan dada, patah tulang rahang, hidung, dan rusuk, serta trauma psikologis. Korban harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama beberapa minggu dan menjalani operasi plastik untuk memperbaiki wajahnya. Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 170 ayat 2, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pidana tentang penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana. Demikian surat dakwaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apakah saudara mengakui atau tidak mengakui perbuatan yang didakwakan kepada saudara? Saya tidak mengakuinya yang mulia. Apa alasan saudara tidak mengakui dakwaan tersebut? Karena saya merasa tidak bersalah yang mulia. Saya hanya ingin menegur korban karena dia telah menyakiti Anissa yang saya cintai. Saya tidak bermaksud untuk menganiaya korban secara berat. Saya juga tidak merencanakan perbuatan tersebut bersama Nazela. Semua itu terjadi hanya karena emosi sesaat yang mulia. Baiklah, kuasa hukum terdakwa, apakah saudara sudah menyiapkan surat pembelaan atau eksepsi untuk terdakwa? Sudah yang mulia. Silakan bacakan surat pembelaan atau eksepsi terdakwa. Baik yang mulia, surat pembelaan kami berbunyi sebagai berikut. Bahwa kami selaku kuasa hukum terdakwa Kamil Misbahul Munir menyatakan keberatan atas surat dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan sebelumnya dengan alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat formil karena tidak jelas dan tidak lengkap dalam menyebutkan waktu, tempat, dan cara perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Surat dakwaan penuntut umum hanya menyebutkan waktu kejadian secara kasar, yaitu sekitar pukul 21.00 WIB, tanpa menyebutkan menit dan detiknya. Surat dakwaan penuntut umum juga tidak menyebutkan alamat lengkap dari gang gelap tempat terjadinya penganiayaan. Surat dakwaan penuntut umum juga tidak menyebutkan cara penganiayaan secara rinci, yaitu dengan menggunakan tangan kosong atau benda tumpul. Kedua, surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat material karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara. Surat dakwaan penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya unsur rencana dalam perbuatan terdakwa. Surat dakwaan penuntut umum juga tidak dapat membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan terdakwa. Surat dakwaan penuntut umum juga tidak dapat membuktikan adanya unsur penganiayaan berat dalam perbuatan terdakwa. Ketiga, surat dakwaan penuntut umum tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Terdakwa adalah seorang pemuda yang masih berusia 19 tahun dan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban dan keluarganya. Terdakwa juga bersedia untuk memberikan ganti rugi kepada korban atas kerugian yang dideritanya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami tetap memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau tidak sah dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Demikian surat balasan atau duplik ini kami buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.
Terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, apakah saudara-saudara sudah menentukan sikap atas surat dakwaan penuntut umum dan surat pembelaan atau eksepsi kuasa hukum terdakwa? Sudah yang mulia. Putusan setelah Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut. Bahwa setelah memeriksa dan menimbang surat dakwaan penuntut umum, surat pembelaan atau eksepsi kuasa hukum terdakwa, surat jawaban atau replik penuntut umum, dan surat balasan atau bukti kuasa hukum terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertama, surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formal karena telah jelas dan lengkap dalam menyebutkan waktu, tempat, dan cara perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Surat dakwaan penuntut umum telah menyebutkan waktu kejadian secara cukup yaitu sekitar pukul 21 WIB yang merupakan perkiraan berdasarkan keterangan saksi-saksi. Surat dakwaan penuntut umum juga telah menyebutkan alamat lengkap dari gang gelap tempat terjadinya penganiayaan, yaitu di Jalan Permata Hijau nomor 12 RT 3 RW 5, Kelurahan Permata Hijau, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Surat dakwaan penuntut umum juga telah menyebutkan cara penganiayaan secara rinci, yaitu dengan menggunakan tangan kosong dan benda tumpul berupa batu bata dan kayu. Kedua, surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat material karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara. Surat dakwaan penuntut umum dapat membuktikan adanya unsur rencana dalam perbuatan terdakwa berdasarkan keterangan Anissa Putri yang menyatakan bahwa terdakwa telah memintanya untuk menghubungi korban dengan dalih ingin mengembalikan kartu pelajar korban. Surat dakwaan penuntut umum juga dapat membuktikan adanya unsur kesenjangan dalam perbuatan terdakwa berdasarkan keterangan Najela yang menyatakan bahwa terdakwa telah mengajaknya untuk menganiaya korban karena dendam pribadi. Surat dakwaan penuntut umum juga dapat membuktikan adanya unsur penganiayaan berat dalam perbuatan terdakwa berdasarkan visum et repertum dari ahli medis forensik yang menyatakan bahwa korban mengalami luka-luka berat di seluruh tubuhnya. Dan yang ketiga, surat dakwaan penuntut umum telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Namun, hal-hal tersebut tidak dapat menghapuskan kesalahan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana. Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum dapat diterima atau sah dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke tahap berikutnya. Demikian putusan setelah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sekarang saya meminta untuk memanggil saksi. Silakan panggil saksi korban Asep untuk dimintai keterangan apakah saudara yang dimaksud hadir di persidangan ini. Baik yang mulia, saksi yang dimaksud tersebut hadir dalam persidangan ini. Kepada terdakwa silakan kembali ke tempat. Di sini nih. Kepada saksi yang kepada saksi Asep, silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Saksi korban Asep, silakan mengucapkan sumpah sesuai dengan agama atau kepercayaan saudara. Kepercayaan saudara. Demi Allah, saya bersumpah bahwa akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun. Terima kasih. Saksi korban Asep, silakan menyebutkan nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat saudara. Nama saya Asep, lahir di Jakarta tanggal 10 Januari 2004. Saya adalah seorang pelajar SMA Negeri 1 Jakarta. Alamat saya di Jalan Cempaka Putih nomor 17 RT 4 RW 6 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Terima kasih. Saksi korban Asep, silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, kuasa hukum terdakwa, atau majelis hukum dengan jujur dan sesuai dengan apa yang saudara ketahui atau alami. Baik, Anitra. Penuntut umum silakan mengajukan pertanyaan kepada saksi korban Asep. Terima kasih Yang Mulia. Saksi korban Asep, apakah saudara mengenal terdakwa Kamil? Ya, saya mengenalnya. Dia adalah teman sekolah dari Anissa yang pernah menjadi pacar saya. Saksi korban Asep, apakah saudara mengetahui alasan terdakwa menganiaya saudara? Saya tidak mengetahui alasan pastinya, tapi saya menduga bahwa terdakwa cemburu dan sakit hati karena Anissa yang pernah menjadi pacar saya. Saya dan Anissa sudah putus sejak beberapa bulan yang lalu, tetapi terdakwa mungkin merasa bahwa saya masih mengganggu hubungan mereka. Saksi korban Asep, apakah saudara dapat menceritakan kronologi kejadian penganiayaan yang dialami saudara? Ya, saya dapat menceritakannya. Jadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 21 WIB saya mendapat pesan dari Anissa melalui pesan WhatsApp. Dia mengatakan bahwa dia ingin mengembalikan kartu pelajar saya yang masih ada di tangan dia. Dia meminta saya untuk bertemu di depan rumah temannya di Jalan Permata Hijau nomor 12 RT 3 RW 5, Kelurahan Permata Hijau, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saya menyanggupi permintaan dia dan berangkat ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Ketika saya sampai di lokasi tersebut, saya tidak melihat Anissa di sana. Yang ada hanya sebuah mobil Jeep Rubicon warna hitam bernomor polisi B1234 MD yang diparkir di tengah jalan. Saya mencoba menghubungi Anissa Putri lagi, tetapi tak ada jawaban. Tiba-tiba terdakwa keluar dari mobil tersebut dan memanggil nama saya. Dia mengatakan bahwa dia ingin bicara dengan saya sebentar dan meminta saya untuk masuk ke dalam mobilnya. Saya merasa curiga, tapi saya tidak berani menolak karena terdakwa terlihat marah dan menakutkan. Setelah saya masuk ke dalam mobil terdakwa langsung mengemudikan mobilnya menuju sebuah gang gelap yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Di gang tersebut, terdakwa memarkirkan mobilnya dan langsung keluar dari mobil bersama gelap. Terdakwa kemudian menarik saya keluar dari mobil dan memukuli saya secara brutal di bagian wajah, kepala, dan tubuh saya. Najila yang ikut keluar dari mobil tidak mencegah atau menghentikan perbuatan terdakwa, melainkan malah ikut merekam aksi penganiayaan tersebut dengan menggunakan ponselnya. Najila juga ikut memukuli tangan saya di bagian kaki dan tangan. Akibat penganiayaan tersebut, saya mengalami luka-luka berat di seluruh tubuh saya, seperti luka robek di bibir, hidung, alis, memar di mata, pipi, dan dada, patah tulang rahang, hidung, dan juga lesung, serta trauma psikologis. Saya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama beberapa minggu dan menjalani operasi plastik untuk memperbaiki wajah saya. Saksi korban Asep, apakah saudara memiliki bukti-bukti yang dapat mendukung keterangan saudara? Ya, saya memiliki bukti-bukti yang dapat mendukung keterangan saya. Bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat keterangan dokter dari rumah sakit yang menyatakan bahwa saya mengalami luka-luka berat akibat penganiayaan. Kemudian ada visum et repertum dari ahli medis forensik yang menyatakan bahwa saya mengalami luka-luka berat akibat penganiayaan. Kemudian yang ketiga, ada foto-foto wajah dan tubuh saya sebelum dan sesudah penganiayaan yang menunjukkan perbedaan yang mencolok. Kemudian ada rekaman video penganiayaan yang dibuat oleh Najila yang berhasil disita oleh polisi. Kemudian yang terakhir, pesan WhatsApp dari Anissa Putri yang meminta saya untuk bertemu di lokasi kejadian. Terima kasih saksi korban Asep. Saya tidak ada pertanyaan lagi. Yang Mulia, saya mohon izin untuk mengakhiri pemeriksaan saksi korban Asep. Terima kasih penuntut umum, kuasa hukum terdakwa. Apakah saudara ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi korban Asep? Ya, Yang Mulia, saksi korban Asep, apakah saudara yakin bahwa terdakwa Kamil Misbahul Munir adalah orang yang menganiaya saudara?
Ya, saya yakin saya tidak mungkin salah mengenali wajah dan suara terdakwa. Saya juga melihat nomor polisi mobil terdakwa saat dia menarik saya keluar dari mobil, Yang Mulia. Saksi korban Asep, apakah saudara tidak berlebihan dalam menggambarkan luka-luka yang diderita saudara? Apakah saudara tidak berusaha untuk memperparah kondisi agar mendapatkan simpati dari majelis hakim? Tidak, saya tidak berlebihan. Luka-luka yang diderita saya adalah nyata dan sesuai dengan fakta. Saya tidak berusaha untuk memperparah kondisi saya hanya ingin mendapatkan keadilan atas perlakuan terdakwa yang kejam dan biadab. Terima kasih saksi korban Asep. Saya tidak ada pertanyaan lagi Yang Mulia. Saya mohon izin untuk mengakhiri pemeriksaan saksi korban Asep. Terima kasih kuasa hukum terdakwa. Majelis Hakim yang mulia, apakah saudara-saudara ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi korban Asep? Tidak ada yang mulia. Baiklah, saksi korban Asep, terima kasih atas keterangan saudara. Saudara dapat kembali ke tempat duduk saudara. Baiklah, saksi korban Asep, terima kasih atas keterangan saudara. Saudara dapat kembali ke tempat duduk saudara. Terima kasih, Yang Mulia. Panitera, silakan panggil saksi pelapor Anissa Putri untuk dimintai keterangan. Baik Yang Mulia, saksi pelapor Anissa Putri, silakan maju ke depan dan berdiri di tempat yang telah disediakan. Baik, penyelamatan. Saksi pelapor Anissa Putri, silakan mengucapkan sumpah sesuai dengan agama atau kepercayaan saudara. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun. Terima kasih. Saksi pelapor Anissa, silakan menyebutkan nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat saudara. Nama saya Anissa Putri, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2004. Saya adalah seorang pelajar SMA Negeri 1 Jakarta. Alamat saya di Jalan Ciputat Raya nomor 25, RT 6, RW 7, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Jakarta Selatan. Terima kasih. Saksi pelapor Anissa Putri, silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, kuasa hukum terdakwa, atau majelis hakim dengan jujur dan sesuai dengan apa yang saudara ketahui atau alami. Baik, Pak Ika. Penuntut umum, silakan mengajukan pertanyaan kepada saksi pelapor Anissa Putri. Terima kasih Yang Mulia, saksi pelapor Anissa Putri, apakah saudara mengenal terdakwa Kamil Misbahul? Ya, saya mengenalnya. Dia adalah pacar saya saat ini. Saksi pelapor Anissa Putri, apakah saudara mengetahui alasan terdakwa menganiaya korban Asep? Ya, saya mengetahuinya. Terdakwa menganiaya korban karena terdakwa cemburu dan sakit hati karena korban merupakan mantan pacar saya. Saksi pelapor Anissa Putri, apakah saudara dapat menceritakan peran saudara dalam kehadiran penganiayaan tersebut? Ya, saya dapat menceritakannya. Saya memang berperan dalam kejadian penganiayaan tersebut. Saya adalah orang yang menghubungi korban dengan dalih ingin mengembalikan kepada korban. Saya juga adalah orang yang memberitahu tentang terdakwa tentang lokasi pertemuan dengan korban. Saya melakukan hal itu atas permintaan terdakwa yang ingin berbicara dengan korban. Saksi pelapor Anissa Putri, apakah saudara mengetahui rencana terdakwa untuk menganiaya korban? Ya, saya mengetahuinya. Terdakwa telah memberitahu saya bahwa dia akan menganiaya korban bersama dengan temannya Nazela. Terdakwa juga telah menunjukkan kepada saya batu bata dan kayu yang akan digunakan untuk memukuli korban. Saksi pelapor Anissa Putri, apakah saudara menyaksikan langsung kejadian penganiayaan tersebut? Tidak, saya tidak menyaksikan langsung kejadian penganiayaan tersebut. Saya hanya mendengar suara teriakan dan pukulan dari dalam mobil terdakwa yang diparkir di dekat gang gelap tempat terjadinya penganiayaan. Saya tidak berani keluar dari mobil karena takut itu dipukuli oleh terdakwa dan Nazela. Saksi pelapor Anissa Putri, apakah saudara merasa bersalah karena telah membantu terdakwa untuk menganiaya korban? Ya, saya merasa bersalah. Saya menyesal telah melakukan hal itu. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti hati korban. Saya hanya ingin membuat terdakwa bahagia. Saya tidak tahu bahwa terdakwa akan menganiaya korban secara berat.
Saksi pelapor Anissa Putri, apakah saudara memiliki bukti-bukti yang dapat mendukung keterangan saudara? Ya, saya memiliki bukti-bukti yang dapat mendukung keterangan saya. Bukti tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, pesan WhatsApp dari terdakwa yang meminta saya untuk menghubungi korban dengan dalih ingin mengembalikan untuk pajak korban. Yang kedua, pesan WhatsApp dari terdakwa yang memberitahu saya tentang rencana dan cara penganiayaan terhadap korban. Yang ketiga, foto-foto, batu bata dan kayu yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saya sebagai alat pukul. Dan yang terakhir, rekaman suara dari dalam mobil terdakwa yang merekam suara teriakan dan pukulan saat penganiayaan berlangsung. Terima kasih saksi pelapor Anissa Putri, saya tidak ada pertanyaan lagi. Yang mulia, saya mohon izin untuk mengakhiri pemeriksaan saksi pelapor Anissa Putri. Terima kasih penuntut umum. Kuasa hukum terdakwa, apakah saudara ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi pelapor Anissa Putri? Ya, Yang Mulia, saksi pelapor Anissa Putri, apakah saudara yakin bahwa terdakwa Kamil Misbahun adalah pacar saudara saat ini? Ya, saya yakin. Kami sudah berpacaran sejak 2 bulan yang lalu. Saksi pelapor Anissa Putri, apakah saudara mencintai terdakwa Kamil Misbahun? Ya, saya mencintainya. Dia adalah orang yang baik dan perhatian kepada saya. Saksi pelapor Anissa Putri, apakah saudara tidak merasa takut atau terpaksa untuk membantu terdakwa menganiaya korban Asep? Tidak, saya tidak merasa takut atau terpaksa. Saya membantu terdakwa karena saya ingin membuatnya senang. Saya juga berpikir bahwa terdakwa hanya akan menanggung korban, bukan menganiayanya. Saksi pelapor Anissa Putri, apakah saudara tidak merasa bersalah karena telah melaporkan terdakwa ke polisi setelah kejadian penganiayaan tersebut? Ya, saya merasa bersalah. Saya melaporkan terdakwa ke polisi karena saya merasa kasihan kepada korban yang mengalami luka berat. Saya juga merasa bertanggung jawab atas perbuatan saya yang telah membantu terdakwa. Terima kasih saksi pelapor Anissa Putri, saya tidak ada pertanyaan lagi. Yang mulia, saya mohon izin untuk mengakhiri pemeriksaan saksi pelapor Anissa Putri. Terima kasih kuasa hukum terdakwa. Majelis Hakim yang mulia, apakah saudara-saudara ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi pelapor Anissa Putri? Tidak ada ya, Yang Mulia. Baiklah, saksi pelapor Anissa Putri, terima kasih atas keterangan saudara. Saudara dapat kembali ke tempat duduk saudara. Terima kasih Yang Mulia. Panitia sedang panggil saksi mata Nazila untuk dimintai keterangan. Baik Yang Mulia. Bisa dekat. Panitia silahkan panggil saksi mata Nazila untuk dimintai keterangan. Baik Yang Mulia. Saksi mata Nazila, silakan maju ke depan dan berdiri di tempat yang telah disediakan. Baik, Panitia. Saksi mata Nazila, silakan mengucapkan sumpah sesuai dengan agama atau kepercayaan saudara. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun. Terima kasih. Saksi mata Nazila, silakan menyebutkan nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat saudara. Nama saya Nazila, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2004. Saya adalah seorang pelajar SMA Negeri 1 Jakarta. Alamat saya di Jalan Cilandak Barat, nomor 33, RT 8 RW 9, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Terima kasih. Saksi mata Nazila, silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, kuasa hukum terdakwa, atau majelis hakim dengan jujur dan sesuai dengan apa yang saudara ketahui atau alami. Baik, Panitia. Penuntut umum, silakan mengajukan pertanyaan kepada saksi mata Nazila. Terima kasih Yang Mulia. Saksi mata Nazila, apakah saudara mengenal terdakwa Kamil? Ya, saya mengenalnya. Dia adalah teman baik saya sejak SMP. Saksi mata Nazila, apakah saudara mengetahui alasan terdakwa menganiaya korban Asep? Ya, saya mengetahuinya. Terdakwa menganiaya korban karena terdakwa cemburu dan sakit hati karena korban merupakan mantan pacar Anissa Putri yang saat itu sedang dekat dengan terdakwa. Saksi mata Nazila, apakah saudara dapat menceritakan peran saudara dalam kejadian penganiayaan tersebut? Ya, saya dapat menceritakannya. Saya berperan sebagai orang yang merekam aksi penganiayaan tersebut dengan menggunakan ponsel saya. Saya juga ikut
Saksi mata Nazela, apakah saudara mengetahui rencana terdakwa untuk menganiaya korban? Ya, saya mengetahuinya. Terdakwa telah memberitahu saya bahwa dia akan menganiaya korban bersama Anissa Putri. Terdakwa juga telah menunjukkan kepada saya batu bata dan kayu yang akan digunakan untuk memukuli korban. Saksi mata Nazela, apakah saudara merasa bersalah karena telah membantu terdakwa menganiaya korban? Tidak, saya tidak merasa bersalah. Saya hanya ingin membantu teman saya yang sedang marah. Saya juga berpikir bahwa korban pantas mendapatkan hukuman karena telah menyakiti hati Anissa Putri. Terima kasih. Sudah cukup untuk penuntut umum. Kuasa hukum terdakwa, apakah saudara ingin mengajukan pertanyaan kepada Nazela? Ya yang mulia, saksi mata Nazela. Terima kasih. Sudah cukup untuk penuntut umum. Kuasa hukum terdakwa, apakah saudara ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi Nazela? Ya yang mulia, saksi mata Nazela, apakah saudara yakin bahwa terdakwa Kamil Misbahul adalah orang yang mengajak saudara untuk menganiaya korban Asep? Ya, saya yakin. Saya mendapat pesan WhatsApp dari terdakwa yang mengajak saya untuk menganiaya korban. Saksi mata Nazela, apakah saudara tidak merasa dipaksa atau diancam oleh terdakwa untuk menganiaya korban? Tidak, saya tidak merasa dipaksa atau diancam. Saya menganiaya korban atas kemauan saya sendiri. Saksi mata Nazela, apakah saudara tidak merasa takut atau bersalah karena telah merekam aksi penganiayaan tersebut dengan menggunakan ponsel saudara? Tidak, saya tidak merasa takut atau bersalah. Saya merekam aksi penganiayaan tersebut karena saya ingin memiliki bukti bahwa saya telah membantu teman saya. Saksi mata Nazela, apakah saudara tidak berusaha untuk mencegah atau menghentikan perbuatan terdakwa yang telah melukai korban secara berat? Tidak, saya tidak berusaha untuk mencegah atau menghentikan perbuatan terdakwa. Saya malah ikut memukul korban di bagian kaki dan tangan. Terima kasih saksi mata Nazela, saya tidak ada pertanyaan lagi. Yang mulia, saya mohon izin untuk mengakhiri pemeriksaan saksi mata Nazela. Terima kasih kuasa hukum terdakwa. Majelis Hakim yang mulia, apakah saudara-saudara ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi mata Nazela? Tidak ada yang mulia. Panitera, silakan bacakan penetapan sidang lanjutan. Baik yang mulia. Nazela, terima kasih atas keterangan saudara. Saudara dapat kembali ke tempat duduk saudara. Terima kasih yang mulia. Panitera, silakan bacakan penetapan sidang lanjutan. Baik yang mulia. Penetapan sidang lanjutan berbunyi sebagai berikut. Bahwa sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor register 123-PID-B/2023-PN-JKT-SEL antara jaksa penuntut umum sebagai penuntut umum melawan Kamil Misbahul sebagai terdakwa akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 April 2023 pukul 10 WIB di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang lanjutan adalah pembacaan tuntutan penuntut umum dan pembelaan kuasa hukum terdakwa. Demikian penetapan sidang lanjutan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 5 April 2023. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan oleh penuntut umum, kuasa hukum terdakwa atau terdakwa? Tidak ada yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang hari ini ditutup dan akan dilanjutkan pada tanggal yang telah ditetapkan. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dengan nomor register 123-PID-B/2023-PN-JKT-SEL antara jaksa penuntut umum sebagai penuntut umum melawan Kamil Misbahul sebagai terdakwa. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 April 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sebelum persidangan dimulai, diingatkan kepada semua yang hadir di dalam ruang sidang ini untuk tidak membuat suara-suara yang gaduh yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan dimohon untuk menonaktifkan segala alat komunikasi. Sebelum persidangan dimulai, marilah kita berdoa menurut agama
dan kepercayaan masing-masing agar persidangan hari ini lancar dan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa dicukupkan sekian. Apakah terdakwa hadir dalam persidangan? Yang mulia, terdakwa hadir dalam persidangan. Apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Yang mulia, terdakwa didampingi oleh penasihat hukum. Apakah penuntut umum hadir dalam persidangan? Yang mulia, penuntut umum hadir dalam persidangan. Kepada panitera, tolong panggilkan terdakwa untuk duduk di tengah kursi persidangan. Kepada terdakwa Kamil Misbahul Munir, disilakan maju ke depan dan berdiri di tempat yang telah disediakan. Baik, panitera. Pada hari ini adalah pembacaan putusan sidang. Apakah Anda siap secara fisik maupun mental? Ya, saya siap yang mulia. Baiklah, penuntut umum, silakan bacakan tuntutan saudara kepada terdakwa Kamil Misbahul. Terima kasih Yang Mulia. Tuntutan penuntut umum berbunyi sebagai berikut, yaitu bahwa setelah memeriksa dan menimbang keterangan-keterangan saksi-saksi, ahli-ahli, barang bukti, surat-surat, dan fakta-fakta hukum lainnya dalam perkara ini, penuntut umum berpendapat bahwa yang pertama, terdakwa Kamil Misbahul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu bersama-sama dengan Nazela, anak AP terhadap korban Asep. Yang kedua, perbuatan terdakwa Kamil Misbahul tersebut telah melanggar ketentuan pasal 355 ayat 1 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 plus 1 KUHP, subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 plus 1 KUHP, dan atau pasal 376C jungto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang ketiga, perbuatan terdakwa Kamil Misbahul tersebut telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian material dan imaterial bagi korban Asep yang harus mendapatkan ganti rugi dari terdakwa Kamil Misbahul. Yang keempat, hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa Kamil Misbahul adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan terdakwa Kamil Misbahul telah mengancam jiwa korban Asep yang mengalami luka-luka berat di seluruh tubuhnya. Yang kedua, perbuatan terdakwa Kamil Misbahul telah menghilangkan masa depan korban Asep yang harus menjalani operasi plastik untuk memperbaiki wajahnya. Yang ketiga, perbuatan terdakwa Kamil Misbahul telah menunjukkan sikap tidak menghormati hak asasi manusia dan tidak menghargai hukum yang berlaku di negara ini. Lalu, perbuatan terdakwa Kamil Misbahul juga telah menimbulkan keresahan dan ketakutan di masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Kelima, hal-hal yang meringankan bagi terdakwa Kamil Misbahul adalah sebagai berikut. 1. Terdakwa Kamil Misbahul masih berusia muda dan memiliki masa depan yang cerah. 2. Terdakwa Kamil Misbahul berasal dari keluarga yang baik dan berpendidikan. 3. Terdakwa Kamil Misbahul menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penuntut umum menuntut agar Majelis Hakim yang Mulia menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kamil Misbahul sebagai berikut. 1. Menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun. 2. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit mobil Jeep Rubicon warna hitam bernomor polisi B1234MD, 2 buah batu bata, 1 batang kayu, 1 buah ponsel merek Samsung Galaxy S8 warna hitam, dan 1 buah kartu pelajar atas nama Asep untuk dirampas oleh negara dan dilelang untuk mengurangi sebagian dari restitusi yang harus dibayar oleh terdakwa Kamil kepada korban Asep. 3. Menghukum terdakwa Kamil Misbahul untuk membayar restitusi kepada korban Asep sebesar 120 miliar rupiah. Apabila tidak membayar restitusi tersebut dalam waktu 1 bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka restitusi tersebut diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun. Demikian tuntutan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 12 April 2023, penuntut umum. Terima kasih.
Kuasa hukum terdakwa, apakah saudara ingin mengajukan nota pembelaan atau pledoi untuk terdakwa Kamil Misbahun? Ya yang mulia, kami ingin mengajukan nota pembelaan atau pledoi untuk terdakwa Kamil Misbahun. Baiklah, kuasa hukum terdakwa, silakan bacakan nota pembelaan atau pledoi saudara untuk Kamil Misbahun. Mungkin. Terima kasih yang mulia. Nota pembelaan kami berbunyi sebagai berikut. Bahwa setelah memeriksa dan menimbang keterangan-keterangan saksi-saksi, ahli-ahli dan barang bukti, surat-surat dan fakta-fakta hukum lainnya, dalam perkara ini kuasa hukum terdakwa berpendapat bahwa yang pertama, terdakwa Kamil Misbahul tidak bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu bersama-sama dengan Nazela dan anak AG terhadap korban Asep. Kedua, perbuatan terdakwa Kamil Misbahul tidak melanggar ketentuan pasal 355 ayat 1 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar. Pasal 353 ayat 2 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan atau pasal 76C Junto pasal 50 ayat 1 Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketiga, perbuatan terdakwa Kamil Misbahul tidak menimbulkan akibat hukum berupa kerugian material dan imaterial bagi korban Asep yang harus mendapatkan ganti rugi dari terdakwa Kamil Misbahul. Keempat, hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa Kamil Misbahul adalah sebagai berikut. Perbuatan terdakwa Kamil Misbahul telah dilakukan dengan rencana yang matang dan disengaja. Perbuatan terdakwa Kamil Misbahul telah menggunakan alat-alat yang dapat menyebabkan luka-luka berat pada korban. Perbuatan terdakwa Kamil Misbahul telah direkam dan disebarluaskan oleh Nazela sebagai bukti kejahatan mereka. Perbuatan terdakwa Kamil Misbahul telah mengabaikan rasa kemanusiaan dan tidak memiliki rasa belas kasihan pada korban. Kelima, hal-hal yang meringankan bagi terdakwa Kamil Misbahul adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdakwa Kamil Misbahul telah ditipu oleh Anissa Putri yang memanfaatkan perasaannya untuk menganiaya korban. Yang kedua, terdakwa Kamil Misbahul telah diprovokasi oleh korban yang telah menyakiti hati Anissa Putri. Yang ketiga, terdakwa Kamil Misbahul telah diperdaya oleh Nazela yang menghasutnya untuk menganiaya korban. Yang keempat, terdakwa Kamil Misbahul telah menjadi korban dari sistem pendidikan yang gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kuasa hukum terdakwa memohon agar majelis hakim yang mulia menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kamil Misbahul sebagai berikut. Yang pertama, menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 2 tahun. Yang kedua, menetapkan barang bukti berupa 1 unit mobil Jeep Rubicon warna hitam bernomor polisi B1234MD, 2 buah batu bata, 1 batang kayu, 1 buah ponsel merek Samsung Galaxy S8 warna hitam, dan 1 buah kartu pelajar atas nama Kamil Misbahul untuk dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Yang ketiga, menghukum terdakwa Kamil Misbahul untuk membayar restitusi kepada korban Asep sebesar 10 juta rupiah apabila terdakwa Kamil Misbahul tidak membayar restitusi tersebut dalam waktu 1 bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka restitusi tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Demikian nota pembelaan atau pledoi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 12 April 2023. Terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, apakah saudara-saudara sudah menentukan putusan akhir atas perkara ini? Sudah yang mulia. Baiklah, Majelis Hakim yang mulia, silakan bacakan putusan akhir saudara-saudara. Bahwa setelah memeriksa dan menimbang keterangan-keterangan saksi, ahli-ahli, barang bukti, surat-surat, tuntunan penuntut umum, pembelaan kuasa hukum terdakwa, dan fakta-fakta hukum lainnya dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertama, terdakwa Kamil Misbahul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana
terlebih dahulu bersama-sama dengan Nazela dan anak AP terhadap korban Asep. Kedua, perbuatan terdakwa Kamil Misbahul tersebut telah melanggar ketentuan pasal 355 ayat 1 KUHP Jukto, pasal 55 ayat 1 plus 1 KUHP subsidiar, pasal 353 ayat 2 KUHP Jukto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 76C Jukto, pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketiga, perbuatan terdakwa Kamil Misbahul tersebut telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian material dan imaterial bagi korban Asep yang harus mendapatkan ganti rugi dari terdakwa Kamil Misbahul. Keempat, hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa Kamil Misbahul adalah sebagai berikut. Perbuatan terdakwa Kamil Misbahul telah mengancam jiwa korban Asep yang mengalami luka-luka berat di seluruh tubuhnya. Yang kedua, perbuatan terdakwa Kamil Misbahul telah menghilangkan masa depan korban Asep yang harus menjalani operasi plastik untuk memperbaiki wajahnya. Ketiga, perbuatan terdakwa Kamil Misbahul telah menunjukkan sikap tidak menghormati hak asasi manusia dan tidak menghargai hukum yang berlaku di negara ini. Yang keempat, perbuatan terdakwa Kamil Misbahul telah menimbulkan keresahan dan ketakutan di masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Kelima, hal-hal yang meringankan bagi terdakwa Kamil Misbahul adalah sebagai berikut. Pertama, terdakwa Kamil Misbahul masih berusia muda dan memiliki masa depan yang cerah. Yang kedua, terdakwa Kamil Misbahul berasal dari keluarga yang baik dan berpendidikan. Yang ketiga, terdakwa Kamil Misbahul menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kamil Misbahul sebagai berikut. Yang pertama, menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun. Dan yang kedua, menetapkan barang bukti berupa 1 unit mobil Jeep Rubicon warna hitam bernomor polisi B1234MD, 2 buah batu bata, 1 batang kayu, 1 buah ponsel merek Samsung Galaxy S8 warna hitam, dan 1 buah kartu pelajar atas nama Kamil Misbahul untuk dirampas oleh negara dan dilelang untuk mengurangi sebagian dari restitusi yang harus dibayar oleh terdakwa Kamil Misbahul kepada korban Asep. Dan yang ketiga, menghukum terdakwa Kamil Misbahul untuk membayar restitusi kepada korban Asep sebesar 120 miliar rupiah apabila terdakwa Kamil Misbahul tidak membayar restitusi tersebut dalam waktu 1 bulan sejak keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka restitusi tersebut harus diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun. Demikian putusan akhir ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 19 April 2023, Majelis Hakim. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan atau ditambahkan oleh penuntut umum, kuasa hukum terdakwa atau terdakwa? Tidak ada yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang hari ini ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.